Allahu 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 Allah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah sholat subuh Masjid Baitur Rahman, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan lahir dan batin, nikmat umur, sehingga kita masih berada di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah ini. Bulan suci Ramadan adalah Syahrul Azim, bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang paling banyak mendapatkan predikat nama besar diberikan pada bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan disebut juga Syahrul Jihad, bulan perjuangan. Bulan suci Ramadan disebut juga Syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Bulan suci Ramadan disebut juga Syahrul Fatah, bulan kemenangan. Bulan suci Ramadan disebut juga Syahrul Syukur, bulan bersyukur. Dan masih banyak lagi predikat nama besar yang diberikan pada bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, mari, mumpung kita masih berada pada bulan suci Ramadan 1442 Hijriah ini, jangan sampai waktu terlewat sedetik pun tanpa prestasi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah, baru saja kita selesai melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kita bersyukur kepada Allah, kita baru saja selesai melaksanakan puasa Ramadan sampai dengan hari yang ke-15. Dan pada pagi hari ini kita memasuki hari Ramadan yang ke-16. Kita melaksanakan ibadah sholat, puasa, zakat, infak, sedekah bagi yang mampu, bahkan pergi haji. Semua ibadah yang kita kerjakan tanda bahwa kita adalah hamba yang bersyukur kepada Allah. Waskurulillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah kamu kepadaku, kata Allah, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kamu benar-benar hanya menyembah, mengabdi kepadaku. Jadi seseorang yang senantiasa berusaha untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, mengeluarkan zakat, infak, sedekahnya, seseorang yang senantiasa berusaha dalam satu kehidupannya di dunia ini, dia melaksanakan segala perintah Allah dan Rasul, dia menjauhkan larangan Allah dan Rasul, tanda bahwa dia adalah hamba yang bersyukur kepada Allah. Dengan kata lain, sejauh mana manusia itu bisa melaksanakan segala perintah Allah, patuh taat tunduk pada peraturan Allah, ketentuan Allah, hukum Allah, tergantung sejauh mana hamba itu mempunyai kualitas syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah adalah hal yang sangat penting. Di mana letak pentingnya kita bersyukur kepada Allah? Kalau saja kita perhatikan di dalam Al-Quran, Al-Quran berisi 114 surat. Dari 114 surat itu ada satu surat yang bernama Ar-Rahman.
artinya Maha Pemurah, Maha Pengasih. Ar-Rahman, Maha Pemurah, Maha Pengasih. Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan hidup bagi manusia di dunia ini. Siapapun manusianya, secara general Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Allah juga yang memberikan fasilitas-fasilitas untuk kehidupan manusia itu sendiri sebagai sumber kehidupan. Pada surah Ar-Rahman terdiri dari 78 ayat. Dari 78 ayat itu ada 31 ayat. Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu manakah yang kamu dustakan? Fabi ayyi alai rabbikamu tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Ini merupakan satu pernyataan sekaligus pertanyaan bagi kita selaku manusia secara general, secara umum. Apakah dia muslim ataupun non-muslim, beriman ataupun kafir, asalkan dia makhluk yang berwujud manusia. Mengapa? Karena manusia diciptakan oleh Allah, dan Allah juga yang mempersiapkan fasilitas-fasilitas untuk kehidupan manusia. Dahulu kita tidak ada, kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita selaku manusia. Kita hidup di dunia ini, tujuan Allah menciptakan kita untuk kita mengabdi kepada Allah. Namun perlu kita ketahui, sebelum manusia diciptakan berada di bumi ini, jauh sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan alam dan seisinya. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan bumi dan isinya, semuanya untuk kepentingan sumber kehidupan bagi manusia. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menjadikan apa yang ada di bumi ini semua untuk manusia. Sebelum kita berada di bumi ini, sebelum kita keluar dari perut rahim seorang ibu, Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan alam ini, bumi ini untuk kita semua. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Kita diciptakan oleh Allah dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian yang kita makan yang berasal dari tanah, kita makan padi, kita makan jagung, kita makan sayur-sayuran, buah-buahan, semua itu dari tanah. Kemudian kita makan protein hewani, kambing, sapi, ayam, semua itu berasal dari tanah. Kita makan baik buah-buahan, sayur-sayuran, protein hewani, semua itu dari tanah, dan diproses di dalam perut kita menjadi nutfah, menjadi air mani. Asbab hubungan laki-laki dan wanita, asbab hubungan ibu dan bapak kita, kemudian diproses oleh Yang Maha Kuasa, 40 hari kemudian menjadi segumpal darah, 40 hari selanjutnya menjadi segumpal daging, 40 hari seterusnya menjadi tulang belulang, dan tulang belulang dibungkus dengan daging. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sempurnakan ciptaannya, dan Allah pada waktu memasukkan ruh ke dalam janin calon bayi, calon manusia, Allah berpesan, summa sawwahu wa nafahu fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh ke dalam janin calon bayi, calon manusia ketika berusia berkisar 4 bulan atau 120 hari.
Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Kemudian Allah pun melengkapi janin calon bayi, calon manusia itu dengan penglihatan, pendengaran dan hati. Qalilan ma tashkurun. Akan tetapi sedikit sekali hamba yang bersyukur kepadaku, kata Allah. Artinya, wanti-wanti pesan Allah ketika dimasukkan ruh ke dalam janin, hendaknya nanti ketika berada di dunia ini, hendaknya menjadi seorang hamba yang la'allakum tashkurun, menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Jadi pesan Allah ketika memasukkan ruh ke dalam janin calon bayi, calon manusia, Allah tidak pesankan kita sholat saat itu. Allah tidak pesankan kita puasa Ramadan saat itu. Allah tidak pesankan kita infak, zakat, sedekah pada saat itu. Yang Allah pesankan, qalilan ma tashkurun, hendaknya pada waktu kita berada di permukaan bumi ini, kita menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah. Itulah pentingnya kita untuk mensyukuri nikmat Allah. Namun perlu kita ketahui, ada 3 persyaratan untuk sempurnanya bersyukur dalam pandangan Islam. Ada 3 persyaratan untuk kita sempurnanya dalam pandangan Allah dan Rasul tentang bersyukur. Apa itu yang 3 persyaratan? Karena waktu juga yang membatasi kita, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.